Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kita coba bergeser sedikit ya dari arena pilpres dan kita coba masuk kepada satu hal yang mungkin sebagian kita itu udah biasa mendengar ada seorang presiden kaget, dan itu kembali terjadi, kaget lagi. Kali ini adalah Jokowi kaget jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia kalah dari Malaysia. Seperti dilansir oleh CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo mengaku kaget dengan data ya, rasio jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia terhadap penduduk produktif. Dia menyebut Indonesia kalah dari Malaysia dan Vietnam. Jokowi menyebut rasio lulusan S2 dan S3 terhadap penduduk produktif di Malaysia dan Vietnam mencapai 5 kali lipat dari Indonesia. Cukup jauh ya. Saya kaget Indonesia di angka 0,45%. Negara tetangga kita Vietnam dan Malaysia sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%, jauh sekali, kata Jokowi pada pembukaan konvensi kampus ke-29 dan temu tahunan Forum Rektor Indonesia di Surabaya Senin 15 Januari. Sahabat kalian, dengan Malaysia dan Vietnam kita kalah ya, kita 0,45, sedangkan Vietnam dan Malaysia 2,43%. Apa artinya ini? Nah, ya, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa itu terjadi? Tapi sebelum kita analisa, coba kita lanjutkan dulu. Jokowi mengatakan hal ini seharusnya tidak terjadi loh kan. Menurutnya Indonesia butuh sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi kompetisi global di beberapa tahun ke depan. Dia akan mengumpulkan para menteri khusus membahas hal ini. Menurut Jokowi, pemerintah harus menggelontorkan anggaran untuk mengintervensi fenomena ini. Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan polisi untuk mengejar angka yang masih 0,45%, ujar dia. Jokowi menambahkan nggak tahu anggarannya didapatkan dari mana, tetapi kita carikan agar betul-betul bisa naik secara drastis. Jokowi pun bercerita hasil kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Dia melihat kampus-kampus di Amerika Serikat khususnya di bidang teknologi didominasi mahasiswa dari Cina dan India. Pada saat yang sama hanya ada sekitar 5 orang mahasiswa asal Indonesia di kampus-kampus itu. Dia mengatakan pendidikan tinggi penting dan menjadi modal negara berkembang untuk maju. Saya kemudian berpikir, oh inilah yang menyebabkan yang namanya Cina, Tiongkok itu melompat maju di 20 tahun terakhir ini dan melampaui negara-negara yang sudah maju, katanya. Sahabat kalian, kalau kita lihat dari obsesi pemerintahan Jokowi yang ingin membawa Indonesia menjadi negara maju, yang kalau dibawa dalam konteks pilpres ya ada koalisi Indonesia Maju, sedangkan beliau kaget dengan fakta lulusan S2 dan S3 Indonesia yang rendah dibanding Malaysia dan Vietnam, maka sebenarnya ada pertanyaan sederhana, kita mau maju kemana? Nah itu ya, karena hal-hal yang sifatnya sangat mendasar seperti ini, sekelas presiden saja bisa kaget. Nah ini tentu menjadi satu hal yang nalar siapapun akan bertanya, kok bisa gitu ya. Kalau kita telusuri, kaget itu mungkin karena baru tahu ya, atau kurang bahkan tidak memperhatikan, atau karena memang sangat sibuk lalu menterinya lupa gitu ya. Menko-menkonya lupa ya. Pokoknya yang disebut maju itu membangun ekonomi, membangun infrastruktur sehingga membangun manusia menjadi tertinggal. Kemudian ini bisa juga berarti sistem tidak berjalan dengan baik di dalam kabinet yang berlangsung hari ini. Itu tetapi kemungkinan ya, ini bukan sebuah judgment ataupun vonis ya. Kita tidak punya hak untuk melakukan itu. Tapi kita coba menganalisa kenapa sekelas presiden bisa kaget ya. Itu bisa jadi karena belum tahu, tidak memperhatikan, terlalu sibuk, menterinya lupa, atau sistem yang berjalan tidak sebenar-benarnya mengarah pada kemajuan itu sendiri. Sahabat kalian, di sini Jokowi juga mengatakan bahwa dia mengakui dengan kalimat, oh inilah yang menyebabkan yang namanya Cina, Tiongkok itu melompat maju di 20 tahun terakhir dan melampaui negara-negara yang sudah maju. Artinya apa? Sumber daya manusia. Nah, kalau kemudian aspek sumber daya manusia ini baru disadari di ujung pemerintahan Presiden Jokowi,
lalu akan buru-buru mencari anggaran, bahkan dia katakan tidak tahu anggarannya dari mana, tetapi perlu intervensi yang penting drastis, ya ini juga akan menjadi satu hal yang sifatnya buru-buru. Walaupun tetap sebagai sebuah itikat baik, kita mendukung langkah-langkah tersebut. Dan kita coba lihat di sini komentar masyarakat di berita itu ya, misalnya ada MA Hidayat ini mengatakan, Menteri-Menteri dan Menko Bapak harusnya berinisiatif paparan ke Presiden, kebutuhan, keuntungan yang didapat, dan dorong agar melebihi rasio negara maju. Sangat heran apa menteri-menterinya ini paham enggak visi misi Presiden dan Wapres Jokowi Ma'ruf Amin. Kemudian ada yang mengatakan nih, Ari WSN, ya, selama ini 9 tahun lebih menjabat, kemana aja Pak D? Kemudian ada yang mengatakan, itulah pertanda biaya pendidikan di negeri Wakanda lebih mahal dari luar negeri. Mungkin secara jumlah kalah, tapi secara kualitas lulusan S2 dan S3 diakui dunia. Sahabat kalian, kita tidak perlu berpanjang lebar terhadap situasi ini, tetapi yang pasti kita bisa belajar bahwa sebuah obsesi, sebuah visi, kalau tidak diikuti oleh satu langkah konkret, apalagi kemudian kita menjadi lupa atau bahkan kaget, maka ini satu hal yang tentu saja menjadi satu pertanyaan besar, mengapa itu bisa terjadi. Tetapi komitmen Pak Jokowi untuk mengisi sisa jabatannya dengan sebaik-baiknya, melakukan intervensi atas satu kekalahan ini adalah satu langkah yang saya kira walaupun tergesa-gesa ataupun sudah di ujung kekuasaan, tetap memiliki dampak yang baik lah ya, sekiranya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan saya kira Presiden Jokowi tidak perlu kesulitan untuk melakukan itu, tinggal digait saja ormas-ormas Islam yang ada, ormas-ormas lainnya, dan seluruh elemen bangsa untuk menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, sehingga SDM Indonesia itu bisa unggul. Dan ingat, keunggulan satu negara itu ditentukan oleh sumber daya manusianya, bukan sekedar dan sebatas sumber daya alam, apalagi hanya infrastruktur. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.